Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara cepat membaca Al-Quran. Pada video kali ini akan kita jelaskan dari nol atau dari dasar. Kita mulai dulu dengan baca ta'awuz dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita lihat dulu kalau hurufnya gundul atau tidak memiliki harokat dan baris. Ini dipanggil alif. Ba. Kalau kita kasih harokat atau baris, kalau barisnya di atas A, barisnya di bawah I, barisnya di depan U, A, I, U. Huruf alif dia tidak bisa digabung dengan kalimat berikutnya. Dia hanya bisa sendiri saja, tidak bisa digabung dengan kalimat atau huruf berikutnya. Kalau dia sendiri ini bentuknya kalau di awal. Kalau di tengah ini bentuknya, kalau di akhir ini. Kita lihat contoh hurufnya kalau di awal. A, di tengah, I, dia tidak tergabung dengan huruf yang sesudahnya. U, kalau berada di akhir. Kita lanjut huruf Ba. Kalau diberi harokat, Ba, harokatnya di atas. Kalau di bawah, Bi. Kalau di depan, Bu, Ba, Bi, Bu. Huruf Ba, dia bisa digabung dengan kalimat sesudahnya. Babi bu. Ini bentuk ba kalau dia di awal. Ini bentuk ba kalau dia berada di tengah. Ini ba kalau dia berada di akhir. Sekarang kita simpulkan. Kalau gundul alif. Kalau dikasih harokat ini bentuknya kalau di awal. A di tengah, I di akhir, U. Ini bentuk kalimat atau huruf dari alif kalau berada di awal, tengah dan akhir. Kalau ba ini bentuk di awal, bentuk di tengah, bentuk di akhir. Sekarang kita lanjut dengan huruf berikutnya. Kalau hurufnya gundul dipanggil dengan nama ta. Kalau ta dikasih harokat, harokatnya di atas ta. Harokat di bawah ti. Harokat di depan seperti angka 9 tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Huruf ta bisa digabung dengan huruf berikutnya. Tatitu, ini bentuk ta kalau berada di awal, ta kalau berada di tengah, dan ta kalau dia berada di akhir. Kemudian sa, kalau dikasih harokat barisnya di atas, sa, ujung lidah dengan ujung gigi. Sa, kalau di bawah, si, kalau di depan, su, sa, si, su. Huruf sa dia juga bisa digabung dengan huruf berikutnya. Dia bentuk sa kalau berada di awal. Ini sa kalau berada di tengah. Ini kalau berada di akhir. Sekarang kita simpulkan. Kalau hurufnya gundul, ta, sa. Kalau dikasih harokat, ta, ti, tu. Ini bentuk awal, bentuk di tengah, bentuk di akhir. Sa, si, su. Bentuk awal, tengah, dan akhir. Kita lanjut dengan huruf berikutnya. Kalau tunggal atau dia gundul, ini huruf jim. Ini ha. Kalau jim dikasih dengan harokat di atas atau fathah, ja. Di bawah ji, di depan ju. Ja, ji, ju. Huruf jim dia juga bisa digabung dengan huruf yang berikutnya. Jajiju, ini bentuk jim kalau berada di awal. Dia bergabung dengan huruf yang berikutnya. Ini jim kalau berada di tengah. Dia bergabung dengan huruf berikutnya. Ini jim kalau berada di akhir. Dan dia bergabung dengan huruf yang berada sebelumnya. Ha, kalau dikasih harokat fathah atau di atas, ha. Hi, hu. Ha, hi, hu. Ha juga bisa digabung dengan huruf yang berada sesudahnya. Ini kalau ha berada di awal. Ini ha kalau berada di tengah.
dan ha yang berada di akhir dari sebuah huruf. Sekarang coba kita simpulkan. Kalau dia gundul jim, ha, bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Sekarang kita lanjutkan dengan huruf berikutnya. Kalau gundul, kho. Huruf kho, kalau dikasih harokat di atas, kho. Khi, khu. Kho, khi, khu. Huruf kho, dia bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini bentuk kho kalau dia berada di awal. Ini kho kalau berada di tengah. Dan kho kalau berada di akhir dari sebuah kalimat. Selanjutnya huruf dal. Dadidu. Dan huruf dal dia tidak bisa digabung dengan huruf berikutnya. Dadidu. Ini bentuk dal kalau berada di awal. Ini di tengah, dia juga tidak tergabung. Terpisah dengan huruf berikutnya. Dan ini bentuk huruf di akhir. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau gundul, kho. Ini dal. Bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Dal begitu juga. Di awal, tengah, dan akhir. Kita lanjut dengan huruf berikutnya. Huruf dal sudah kita bahas tadi. Sekarang huruf zal. Zal ini berada di ujung lidah dengan ujung gigi. Dan dia kalau seandainya hurufnya dikasih harokat di atas za, di bawah zi, dan di depan zu. Za, zi, zu. Zal tidak bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini zal kalau di awal, di tengah, dan di akhir. Sekarang mari kita simpulkan. Zal tadi kalau dia gundul ini bentuknya. Ini bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Sekarang kita lanjut dengan huruf berikutnya. Ro dan zai. Ro kalau dikasih harokat fathah, ro, kasro, ri, dhamma, ru. Roriru, roriru. Dia kalau disambung dengan huruf berikutnya tidak boleh bergabung. Ro kalau di awal tidak tergabung dengan huruf berikutnya. Ro kalau di tengah juga tidak tergabung dengan yang selanjutnya. Ro kalau berada di akhir kalimat. Zai kalau dikasih harokat za, harokat fathah. Kalau kasro zi. Kalau dhamma zu. Zazizu. Zai tidak boleh juga digabung dengan huruf berikutnya. Ini zai kalau di awal, zai di tengah, dan zai berada di akhir. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau ro-nya tunggal, ini bentuknya. Kalau di awal, ro, ini bentuknya. Kalau di tengah dan di akhir. Zai juga seperti itu. Ini bentuk kalau di awal, di tengah, dan di akhir. Kita lanjut dengan huruf berikutnya. Kalau gundul ini dipanggil dengan sin. Kalau dia yang bertitik 3, shin, lebih banyak anginnya. Sin, shin. Kalau sin dikasih harokat fathah, sa. Dikasih harokat kasroh, si. Dikasih harokat dhamma, su. Sa, si, su. Sin bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini bentuk kalau di awal. Ini kalau dia bentuk di tengah. Dan ini bentuk kalau dia berada di akhir. Shin kalau dikasih harokat fathah, sha. Dikasih harokat kasrah, shi. Dikasih harokat dhamma, shu. Sha, shi, shu. Shin juga bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini kalau shin kalau di awal, shin kalau berada di tengah, dan shin kalau berada di akhir. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau dia gundul, sin, ini bentuknya. Kalau dikasih harokat, ini bentuk di awal, bentuk di tengah, dan bentuk di akhir. Shin, kalau dikasih harokat, ini bentuk awal, tengah, dan akhir. Kita lanjut dengan huruf berikutnya. Kalau gundul, ini dipanggil dengan sod. Ada kol-kola di belakangnya. Ini bod. Sod, kalau dia dikasih harokat fathah, so. Yang kasrah si. Kalau dhamma su.
Sosisu. Sod dia bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini bentuk sod kalau dia berada di awal. Sod kalau berada di tengah. Sod kalau berada di akhir dari sebuah kalimat. Bod kalau dikasih harakat, harakat fathah bo, harakat kasra di, harakat dhamma du. Bod juga bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau dia gundul sad, bod, sad kalau dikasih harakat dan bentuknya di awal ini dia, di tengah, di akhir. Bod kalau dikasih harakat, dikasih baris, ini bentuk awal, tengah, dan akhir. Sekarang kita lanjutkan dengan huruf berikutnya. Kalau dia gundul tidak punya apa-apa, dipanggil dengan to. To kalau bentuknya dikasih harokat, kalau harokatnya di atas to. Kalau di bawah ti. Kalau di depan tu. To ti tu. To bisa digabung dengan huruf berikutnya. To kalau dia di awal, to kalau dia di tengah, dan to kalau dia berada di akhir huruf. Ini wo. Kalau dia dikasih harokat di atas atau fathah, wo. Dikasih harokat bawah atau kasroh, wi. Kalau dikasih harokat dhamma atau harokat di depan, wu. Wu. Kalau dha dia bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini dha kalau dia berada di awal, dha kalau di tengah, dan dha kalau dia berada di akhir. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau dia gundul to, dha. Kalau to dikasih harokat, ini bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau dha ini bentuk di awal, kalau dikasih harokat, di tengah, dan di akhir. Kita lanjutkan dengan huruf berikutnya. Kalau dia gundul tidak punya harokat, dipanggil dengan ain. Ini ghain. Ain kalau dikasih dengan harokat fathah atau di atas, a. Harokat di bawah atau kasroh, ai. Harokat dhamma atau di depan, u. A-i-u. Kalau dia digabung, maka dengan huruf selanjutnya bisa digabung. Ini ain. Kalau berada di awal, ini bentuk ainnya. Kalau ainnya berada di tengah, seperti ada segitiga. Kalau dia berada di akhir, ada juga segitiga dan perut dari huruf ain ini. Nah, ini bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau ghain, kalau dikasih harokat fathah, gha. Harokat kasrah, ghi. Harokat dhamma atau di depan, ghu. Ghaziru. Dan dia bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini bentuk dia kalau di awal. Bentuknya kalau di tengah, perbedaan dengan ain cuma titiknya saja. Kalau ghain berada di akhir juga sama dengan ain, cuma beda titik. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau dia gundul ain, ghain, dikasih harokat, ini bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Ghain juga seperti itu, yang membedakan cuma titiknya saja. Jadi kalau di tengah seperti segitiga yang dicoret-coret. Nah, itu cara membedakannya. Kita lanjut dengan huruf berikutnya. Kalau dia tunggal, fa, qaf. Fa kalau dikasih harokat fathah atau di atas, fa. Harokat kasroh di bawah, fi. Dhamma atau di depan, fu. Fa, fi, fu. Bibir di bawah bergabung dengan gigi seri paling atas. Fa, fi, fu. Huruf fa bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini bentuk fa kalau di awal, di tengah, dan di akhir. Qaf kalau dikasih harokat yang fathah, qa. Kasrah, qi. Dhamma, qu. Qaqiqu. Qaf juga bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini kalau dia di awal. Ini kalau dia berada di tengah juga qaf. Kalau dia berada di akhir juga qaf. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau huruf fa berada di awal dan dikasih harokat, ini bentuknya. Di tengah dan di akhir. Qaf dikasih harokat, ini bentuk awalnya. Di tengah dan juga di akhir.
Kita sambung dengan huruf berikutnya. Kalau dia gundul tidak punya baris apa-apa dipanggil dengan kaf. Kalau ini lam. Kaf kalau dikasih harokat fathah ka. Harokat kasroh di bawah ki. Harokat dhamma ku. Kaki ku. Kaf bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini kaf kalau berada di awal. Kaf kalau berada di tengah. Dan kaf kalau berada di akhir. Lam dikasih harokat yang fathah bunyinya la. Harokat kasroh li. Harokat dhamma lu. La li lu. Lam bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini bentuk kalau dia berada di awal. Ini bentuk lam kalau berada di tengah. Dan ini bentuk lam kalau berada di akhir dari sebuah kalimat. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau kaf, kalau dia gundul dan dikasih harokat, ini bentuk kalau di awal. Bentuk kalau di tengah dan bentuk kalau di akhir. Lam ketika dikasih harokat ini bentuknya. Kalau dia berada di awal, dia bergabung dengan kalimat berikutnya. Berbeda dengan alif. Kalau alif, dia tidak bergabung dengan yang sesudahnya. Itulah membedakan lam dengan alif. Begitu juga lam yang di tengah. Kalau di tengah bentuknya seolah-olah seperti alif. Namun dia bergabung dengan huruf yang berada sesudahnya. Itulah pembeda dengan alif. Kemudian kalau lam berada di akhir, ini bentuknya. Kita lanjutkan dengan huruf berikutnya. Kalau dia gundul, dipanggil dengan nama mim. Kalau ini nun. Mim, kalau dikasih harokat fathah dipanggil dengan ma. Kasrah mi, dhamma mu. Ma mimu. Mim bisa bergabung dengan yang sesudahnya. Ini bentuk mim kalau di awal. Ini bentuk mim kalau dia di tengah. Dan ini bentuk mim kalau dia di akhir. Nun, kalau dia dikasih harokat fathah na. Harokat kasroh ni. Harokat dhamma nu. Na ni nu. Dan nun ini bisa bergabung dengan kalimat sesudahnya. Atau dengan huruf berikutnya. Ini bentuk nun kalau dia di awal. Ini bentuk nun kalau dia di tengah. Dan ini bentuk nun kalau dia berada di akhir. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau mim bentuknya gundul. Nun juga gundul. Mim, nun. Mim kalau dikasih harokat ini bentuk awalnya. Kalau bentuknya di tengah ini dia. Dan bentuk di akhir ini dia. Nun kalau dikasih harokat ini bentuk awal, tengah, dan akhir. Kita lanjutkan dengan huruf berikutnya. Kalau gundul dipanggil dengan nama waw. Kalau ini ha, besar dia. Ha, waw. Waw, kalau dikasih harokat fathah menjadi bunyi wa. Harokat kasroh wi. Harokat dhamma wu. Wawiwu. Waw tidak bisa bergabung dengan kalimat atau huruf berikutnya. Ini bentuk waw kalau dia di awal. Dia terpisah dengan huruf berikutnya. Waw kalau dia di tengah juga tidak bisa bergabung dengan yang sesudahnya. Dan waw kalau berada di akhir dari sebuah kalimat. Ha kalau dia dikasih harokat fathah ha. Harokat kasroh hi. Harokat dhamma hu. Ha hi hu. Kalau ha-nya bisa bergabung dengan huruf berikutnya. Ini bentuk ha kalau berada di awal. Bergabung dia dengan huruf sesudahnya. Ini ha kalau berada di tengah. Seperti bentuk lebah. Ini juga ha. Kemudian ha kalau berada di akhir. Sekarang mari kita simpulkan. Waw kalau dia tunggal ini bentuknya. Ha juga tunggal. Tidak ada dikasih harokat apa-apa. Namun kalau dikasih harokat, kalau di awal ini bentuk wawnya. Ini bentuk di tengah, bentuk di akhir. Ini bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Kita lanjut dengan huruf berikutnya. Ini huruf gundul ini dipanggil dengan hamzah. Kalau ini ya. Hamzah kalau dikasih harokatnya fathah atau di atas dipanggil dengan a. Harokat kasroh i, harokat dhamma u. A, i, u. Hamzah tidak bisa bergabung dengan huruf berikutnya. Ini bentuk hamzah kalau dia di awal. Ini bentuk hamzah kalau dia di tengah. Dan ini kalau dia berada di akhir dari sebuah huruf.
Kemudian ya. Ya kalau dikasih harokat menjadi ya. Kalau harokatnya fathah. Kalau kasroh yi. Kalau dia dhamma yu. Ya yi yu. Ya bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ya kalau berada di awal. Ya kalau berada di tengah. Dan huruf ya kalau berada di akhir dari sebuah huruf. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau dia gundul hamzah. Ya. Hamzah kalau dikasih harokat. Ini bentuk awalnya. Bentuk di tengah, bentuk di akhir. Ada kalanya pakai waw, ada kala dia dempet dengan alif. Tapi sama saja. Kalau ya, kalau dia di awal, ini bentuknya di tengah dan di akhir. Jadi itulah metode cepat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Moga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.